Profil pembalap Pertamina Mandalika SAG Team, motornya bisa meluncur hingga 300 km per jam, ini spesifikasinya. Pertamina Mandalika SAG Racing Team sebagai tim balap dari Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia resmi meluncurkan motor balap untuk Moto2 musim 2021. Motor Moto2 Pertamina Mandalika SAG Racing Team itu hadir dengan nuansa Indonesia. Secara tampilan motor balap ini memiliki livery dengan sentuhan corak batik. Livery motor Pertamina Mandalika SAG Racing didominasi oleh warna biru, putih, serta merah yang menghiasi bodi motor. Corak batik terlihat pada sisi samping motor yang menambah ciri khas budaya Indonesia. Pertamina Mandalika SAG Team mempercayakan rider asal Swiss Thomas Lüthi dan pebalap berdarah Belanda Indonesia Bo Bendsneyder. Diketahui keduanya cukup berpengalaman di lintasan Grand Prix. Pertama adalah Tom Lüthi, ia merupakan salah satu pembalap dengan jumlah balapan terbanyak di kelas Moto2. Dia bahkan sudah mengikuti kelas ini sejak masih bernama 250cc. Tom Lüthi sendiri kali pertama terjun di kejuaraan dunia balap motor pada 2002. Kala itu ia turun di kelas 125cc. Musim 2005 memperkuat Elite Grand Prix, ia keluar sebagai juara dunia kelas 125cc. Tom Lüthi, pembalap berusia 34 tahun ini mengemas 4 kemenangan, 8 podium dan 5 pole position pada total 16 balapan. Kala itu ia mengalahkan nama-nama pembalap seperti Mika Kallio, Marco Simoncelli, sampai Alvaro Bautista. Pada 2007, Tom Lüthi naik ke kelas 250cc. Butuh waktu lama buatnya merasakan kemenangan perdana pada kelas kedua di bawah MotoGP ini adalah pada Moto2 Malaysia 2011 atau tahun kelima sang pembalap di kelas ini. Puncak karir Tom Lüthi pada kelas Moto2 terjadi pada musim 2016 dan 2017. Selama 2 musim berturut-turut, ia selalu berstatus runner-up. Pada Moto2 2016, Tom Lüthi dikalahkan Johan Zarco yang keluar sebagai juara dunia meski bisa mengumpulkan 4 kemenangan, 6 podium dan 3 pole position. Kemudian satu musim berikutnya giliran Franco Morbidelli berstatus juara dunia. Tom Lüthi sendiri runner-up lewat torehan 2 kemenangan dan 10 podium. Berkat performa mengkilap di Moto2 2017 inilah Tom Lüthi yang sudah tidak berusia muda akhirnya direkrut tim satelit Honda di MotoGP, Mark VDS. Sayang selama MotoGP 2018 sepak terjangnya kurang memuaskan. Gagal di kelas MotoGP, untungnya kemampuan sang pembalap masih diminati di Moto2. Dia kembali turun kelas dengan memperkuat Dynavolt Intact GP pada Moto2 2019. Hasilnya kembali positif. Dia merasakan 1 kemenangan, 8 podium dan menempati posisi ketiga klasemen pembalap. Artinya, Tom Lüthi memang lebih berjodoh pada kelas Moto2. Tidak heran dengan keberadaan sosoknya, Pertamina Mandalika SAG Team menargetkan bisa bersaing jadi juara dunia kelas Moto2 2021. Kedua adalah Bo Bendsneyder. Bendsneyder punya kedekatan dengan Indonesia. Ia berasal dari Belanda namun juga punya darah Indonesia. Menjalani debut Grand Prix di Moto3 pada 2016, Bendsneyder mengaku punya darah Indonesia. Pada 2017 setelah rider World SBK Michael van der Mark yang juga dari Belanda mengumumkan bahwa nenek dari pihak ibunya berasal dari Ambon. Sama seperti van der Mark, Bendsneyder juga mendapatkan darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pindah ke Belanda pada 1956 dari Surabaya. Uniknya, mereka masih sering mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan keluarga dan kawan-kawan mereka. Bendsneyder lahir pada 4 Maret 1999. Ia tidak lahir di Indonesia, melainkan di Rotterdam, Belanda, yang uniknya juga menjadi tempat tinggal van der Mark selama ini. Ia juga merupakan anak sematawayang di keluarganya. Meski Belanda sangat dikenal dengan para rider motocross ternama di MXGP seperti Jeffrey Herlings, Davy Bojes, dan Glenn Goldenhoff, Bendsneyder ternyata tak memulai karir balapnya di arena tersebut. Ia justru langsung turun di ajang road racing pada usia 12 tahun. Ia berkompetisi di kejuaraan nasional Jerman dan Belanda, mengendarai motor Honda NSF 100 dan Moriwaki. Kemudian pada 2014 ia turun di kelas Moto3 Jerman sebelum pindah ke Red Bull Rookies Cup pada 2015. Selama turun di Red Bull Rookies Cup, Bendsneyder melawan banyak rider yang kini juga turun di ajang Grand Prix seperti Fabio Di Giannantonio, Ayumu Sasaki, Raul Fernandez, Kaito Toba, dan masih banyak lagi.
ZAI mengintip spesifikasi motor balap Pertamina Mandalika SAG Racing Team top speed tembus 300 km per jam. Halo MotoGP lovers. Tim balap Pertamina Mandalika SAG Racing Team resmi diluncurkan pada Rabu 24 Februari 2021. Mengusung dua pembalap yaitu Thomas Luthi dan Boben Schneider, tim balap Moto2 2021 ini siap untuk bertarung di kelas papan atas ajang yang diselenggarakan tahun ini. Tapi tidak banyak orang yang tahu spesifikasi motor balap yang digunakan oleh Pertamina Mandalika SAG Racing Team ini. Dikutip dari pikiranrakyat.com, dari berbagai sumber, Pertamina Mandalika SAG Racing Team di Moto2 2021 akan menggunakan motor balap dari Triumph. Motor yang digunakan memiliki spesifikasi yang sama untuk seluruh peserta ajang balap Moto2 tahun 2021 ini. Triumph yang digunakan punya kapasitas mesin 765 cc. Perlu diketahui bahwa mesin ini merupakan pengembangan dari motor Naked Triumph Street Triple. Dengan dapur pacu seperti itu, motor balap Pertamina Mandalika SAG Racing Team bisa menghasilkan tenaga maksimum 140 HP di RPM 14.000. Tak heran jika kecepatan puncak dari motor balap Moto2 ini bisa menyentuh angka 300 km per jam. Meskipun mesin yang digunakan sama, sasis dari motor balap Moto2 tahun 2021 boleh berbeda-beda setiap timnya. Karena hal itu, motor balap Pertamina Mandalika SAG Racing Team yang banyak jadi primadona dari tim balap Moto2 lainnya. Sasis Kalex tahun 2021 ini pun sudah mendapatkan banyak perubahan. Untuk motor balap tahun 2021, Kalex menjanjikan bobot motor mereka akan berkurang 15,5% dibandingkan sebelumnya. Artinya, tiap sasis motor balap yang menggunakan model Kalex hanya memiliki berat 7,28 kg saja. Perlu diketahui juga bahwa tim yang digandeng oleh Pertamina Mandalika bukan tim sembarangan. Bahkan pada race terakhirnya, pebalap dari tim 1XOX TKKR Racing Team, Remy Gardner, bisa menyelesaikan balap dengan keluar sebagai juara. Bagaimanakah kiprah dari tim balap Pertamina Mandalika SAG Racing Team di tahun 2021 ini? Kita lihat saja debutnya pada ajang Moto2 Qatar 2021 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pakai baju batik, intip spek motor Mandalika SAG Racing Team. Pertamina Mandalika SAG Racing Team sebagai tim balap dari Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia resmi meluncurkan motor balap untuk Moto2 musim 2021. Motor Moto2 Pertamina Mandalika SAG Racing Team itu hadir dengan nuansa Indonesia. Secara tampilan, motor balap ini memiliki livery dengan sentuhan corak batik. Livery motor Pertamina Mandalika SAG Racing Team didominasi oleh warna biru, putih, serta merah yang menghiasi bodi motor. Corak batik terlihat pada sisi samping motor yang menambah ciri khas budaya Indonesia. Motor Moto2 dari Pertamina Mandalika SAG Racing Team ini akan dipacu oleh Boben Schneider yang kakek neneknya berdarah Indonesia, serta Thomas Luthi. Bagaimana spesifikasi motor Moto2 tim balap dari Indonesia ini? Seperti diketahui, balapan Moto2 memiliki pemasok mesin tunggal. Semua motor Moto2 menggendong mesin Triumph berkapasitas 765 cc. Mesin itu diambil dari basis motor produksi massal Triumph seperti Triumph Street Triple. Mesin berkonfigurasi 3 silinder 765 cc untuk motor Moto2 itu mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 140 daya kuda pada 14.000 rpm. Mesin mampu membawa motor Moto2 melesat hingga kecepatan lebih dari 300 km per jam yang telah dicapai Nicolo Bulega di Mugello. Sementara sasisnya, mengutip laman resmi MotoGP, Pertamina Mandalika SAG Racing Team akan menggunakan motor dengan sasis Kalex. Sasis Kalex sendiri menjadi pilihan dominan di beberapa tim Moto2 musim ini. Dikutip dari laman resmi Kalex, sasis motor Moto2 Kalex memiliki bobot lebih ringan 15,5%. Kini bobot sasis Kalex hanya 7,28 kg. Kalex mengklaim telah mengembangkan sasis untuk Moto2 dengan perhitungan, analisis, kalkulasi, dan desain yang tak terhitung jumlahnya. Sasis ini didesain untuk keseimbangan pengereman, kelincahan, menikung hingga keluar dari tikungan. Itu tadi untuk informasi hari ini. Jangan lupa bantu terus channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share di sosial media kamu. Thanks for watching.